Melihat, sepanjang tahun ini, Ya, Arif kalau menurut perhitungan Anda, berapa sih target pertumbuhan kredit di perbankan secara umum? kalau kami melihat memang kita tidak bisa berharap akan ada pertumbuhan double digit. Kalau kita ekspektasikan nanti sudah ada pemulihan, di kuartal ketiga, dalam arti, ekonomi sudah mulai positif lagi, tidak lagi terkontraksi, maka saya pikir kita akan melihat, pertumbuhan, kredit perbankan itu bisa di kisaran 9%-an gitu. Tetapi ya dengan asumsi ya ekonomi sudah mulai pulih kembali, artinya sudah tidak ada pembatasan yang sifatnya signifikan untuk aktivitas masyarakat. Dan ya, yang harus jadi, tantangan yang harus diwaspadai adalah adanya pelonggaran dari, beberapa titik-titik masuknya masyarakat asing gitu. Karena kalau kita berkaca di negara lain, Brunei misalnya, bagaimana mereka bisa mencatatkan zero cash itu kan karena mereka memperketat di perbatasan-perbatasan ini. Karena percuma kalau misalnya vaksinasi sudah kelar di sini, kemudian, masyarakat juga sudah taat protokol kesehatan, tetapi ya di titik-titik masuknya warga asing ini masih longgar, kemudian juga kita tidak menerapkan, karantina yang sangat sangat ketat seperti di Brunei Darussalam harus 14 hari, di kita kan cuma 5 hari, ya otomatis bisa memperkuat terjadinya atau terulangnya penyebaran, virus varian Delta ini. Kekhawatirannya di situ. Jadi saya pikir pemerintah longgarkan di dalam negeri, tetapi untuk titik-titik masuknya warga asing ini harus diperketat. Baik, kita akan beralih ke Pak Edward Louis. Ini kalau Anda lihat dari aksi korporasi yang mungkin akan terjadi, begitu target price Anda untuk BBRI di sepanjang tahun ini ada di level berapa? Ya, untuk BRI target price kita di angka 4.470. Bila kita lihat rights issue-nya ini sukses untuk BBRI, kalau menurut Anda, apakah akan ada revisi ke atas untuk target price yang tadi Anda sebutkan? Potensi ada, tapi itu kita akan menunggu bagaimana eksekusinya ya untuk sinergi yang akan dilakukan oleh BRI, terutama dari segi cost, seberapa besar cost yang bisa mereka turunkan, terutama dari segi cost of fund dan juga dari segi operational cost. Itu dua hal yang akan kita lihat ke depannya, tapi untuk saat ini mungkin kita menunggu dulu proses right issue itu terjadi dan selesai, lalu kita akan review lagi ke depannya bagaimana prospek dari segi keuangannya, baru mungkin akan kita revisi ke atas. Tapi sejauh ini yang saya lihat ya, prospek pertumbuhan atau prospek kenaikan target price untuk BRI masih cukup bagus ya untuk saat ini. Apakah artinya ruangnya cukup besar atau publik masih membutuhkan adanya gebrakan lain? Benar, saya rasa upside ke depannya masih cukup besar, tapi balik lagi kuncinya itu eksekusinya. Seberapa cepat atau seberapa besar efisiensi yang bisa didapatkan dari merger yang antara BRI dan juga Pegadaian PMN ini bisa dihasilkan, dan impact-nya juga seberapa besar ke kinerja BBRI ke depannya. Itu yang harus kita lihat sih.